Aceh, sejauh mana pengaruh media terhadap kepatuhan pada aturan kebijakan PSBB, Pak? Kita tahu bahwa media itu sudah sedemikian rupa setiap hari bahkan memberitakan begitu tentang arahan dan himbauan dari pemerintah, tetapi tetap saja jumlah pasien terpapar di berbagai daerah itu masih banyak. Menurut Bapak seperti apa? Salam dari Bapak Ridwan. Saat sudah gabung, Pak. Pak Ridwan, kita ini seringkali rule of man bukan rule of law. Jadi naik sepeda motor pakai helm kalau ada polisi, kalau ada aturan. Tapi kalau nggak ada polisi, rule man yang nggak ada, law-nya tidak jalan. Jadi ada proses-proses tahapan yang harus dilakukan. Kalau komunikasi mau merubah pada proses perilaku di awal ini aware. Jadi kita harus diberi ruang. Jadi negara ini akan bagus kalau memberi ruang komunikasi publiknya dengan bagus. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, ada sebuah perusahaan besar di Indonesia ini yang menentukan harga jual mobil bukan dari engineeringnya. Jadi kalau ada harga mobil itu misalnya 300 juta, maka setelah barang itu selesai diserahkan pada orang komunikasi. Berapa harganya? Oleh orang komunikasi jual 400 juta dan laku misalnya. Karena apa? Dia yang branding, dia yang macam mengkonstruksi pikiran, membuat imajiner, membuat bangun opini. Nah, kita tidak digunakan. Jadi apa yang diharapkan dalam situasi ini? Menurut saya ya kita harus mengisinya. Jadi mengisinya. Saya pun juga terus belajar sehingga terutama saya belajar pada orang bodoh Pak Ridwan. Jadi saya datang ke warung tuh logika mereka, penghindaran terhadap menyelamatkan dirinya seperti apa semacam itu. Saya kira mungkin orang komunikasi ya harus belajar dan banyak teori yang saya kira harus dibuang dan kita belajar pada anak muda yang canggihnya luar biasa. Bukan canggihnya tapi daya nalarnya sekarang juga luar biasa hebatnya. Itu aja Mbak Tia. Baik Pak Suko. Kemudian saya bergeser ini ke Pak Surokim. Ada pertanyaan nih Pak, sehubungan dengan bagaimana Bapak melihat media mainstream itu memperlakukan para pemimpin daerah. Tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa kepemimpinan feminis ini lagi era begitu ya Pak, lagi tren. Jadi dalam konteks COVID-19 ini bagaimana Bapak melihat hal tersebut. Terus kemudian berikutnya Pak, sekalian bacakan, ada pertanyaan dari Nusa Tenggara Barat. Selamat bergabung Ibu. Apa yang harus kita dan media lakukan agar berita dalam perspektif human interest dengan jurnalisme empati demi mencerahkan pemahaman masyarakat yang tepat dalam menghadapi ancaman COVID-19 tersebut tersajikan dengan baik dan harapannya bisa sukses. Silakan Pak Rokim. Pak Rokim masih bergabung? Itu ya timur. Sorry, lupaan itu. Pak Rokim, siap. Sudah jelas Pak tadi pertanyaannya Pak, atau perlu saya ulang? Sudah. Oke siap, silakan Pak. Ya jadi sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Suko, memang era prosumer itu menjadikan semua itu menjadi produser. Dan orang bisa mengecek fakta tadi sebagaimana disampaikan oleh Mas Doni tadi dan membetulkan fakta-fakta itu hingga terbentuk fakta yang asli, yang otentik. Karena itu memang hikmah terbesar dari kehadiran media sosial menjadi media mainstream itu nanti adalah hadirnya kejujuran. Karena itu era pencitraan itu akan terus tergerus manakala kemudian orang tidak lagi otentik. Sehingga kita sekarang bisa melihat kepemimpinan politik yang otentik itu justru memperoleh respon yang positif dari publik. Sehingga kalau kebanyakan lipstick itu juga responnya tidak cukup baik di sana. Karena itu saya percaya jika kemudian kepala-kepala daerah terutama bisa menggabungkan dua hal itu, yaitu kepemimpinan yang otentik menjadi seasli-aslinya dirinya sendiri tanpa kemudian terlalu banyak polesan, dalam bahasanya Pak Suko tadi itu yang alami itu, lalu kemudian digabung dengan pendekatan yang saintis. Saya pikir ini menjadi kewajiban kita semua untuk mendorong
supaya kemudian kita lebih maju lagi untuk kemudian based on saya, based on data. Jadi selama ini kita aja kesulitan mendeteksi bagaimana pergerakan orang dari wilayah-wilayah lain. Surabaya yang katanya mau di PSBB, akhir bulan kemarin 438.000 orang dari Jakarta. Dan tidak ada deteksi apapun terkait dengan hal itu. Padahal melalui teknologi sebenarnya hal itu bisa diketahui bagaimana pergerakan orang dari Jakarta ke Surabaya yang 483.000 itu kok sampai kemudian tidak menjadi salah satu bahan pertimbangan polisi ya bagi kita semuanya. Kenapa? Karena memang kita lemah di persoalan data ini. Karena itu saya setuju jika kemudian negeri ini itu bisa merevitalisasi Biro Pusat Statistik itu menjadi Badan Data Nasional. Ini penting. Kenapa harus ada Badan Data Nasional? Supaya kemudian tidak selegensi, data itu tidak kemudian berbenturan dari sana kemari, kemudian langkahnya itu bisa berbeda-beda antara satu lembaga dan lembaga lain. Jadi kiranya itu saya punya sebagaimana tadi yang saya paparkan, 4 hal itu mestinya kemudian terus kita provokasi kepada penyelenggara negara itu untuk satu, betul-betul bisa menguatkan basis data untuk dasar pengambilan polisi. Dua, bagaimana bisa mengadopsi teknologi itu sesuai dengan mindset kita. Tentu saja ada kearifan lokal di sana. Yang ketiga, tugasnya Pak Suko dan kawan-kawan, teman-teman Hizki itu untuk kemudian memperbaiki komunikasi publik supaya tidak menjadi bencana tambahan. Dan yang ketiga, sejarah itu seolah-olah menjadi ilmu yang ditiadakan. Padahal penting sekali. Pak Suko tadi memberikan pencerahan kepada kita semua terkait dengan siklus 100 tahunan, siklus 200 tahun, dan itu tidak terbaca sama sekali di anak-anak, remaja, dan bahkan kita semuanya, bahwa negeri ini sebenarnya juga punya pengalaman untuk hal-hal seperti itu, tapi tidak tercover sama sekali. Jadi dengan sekarang kita masuk media mainstream, new media ini, rasa-rasanya kita juga harus cukup berterima kasih karena insya Allah kejujuran akan kian diperhitungkan untuk kepemimpinan inspiring. Dan saya percaya elektabilitas, angka-angka berkaitan dengan kepemimpinan politik itu sangat dinamis, bisa naik turun demikian cepat, tetapi yang virtunya yang abadi itu ya jujur, kerja keras, empatik. Nah, hal-hal begitu itu saya harapkan muncul di dalam respon kepemimpinan politik kita sehingga hadir pemimpin-pemimpin inspiring. Kita tentu membayangkan ingin hadir di pemimpin kita seperti Perdana Menteri Taiwan, Selandia Baru, Norwegia, dan lain-lain yang Jerman yang bisa memberikan banyak inspirasi. Saya sebenarnya tidak kemudian pro Bu Khofifah maupun pro Bu Risma, tetapi emang kalau kemudian momentum ini tidak dimanfaatkan oleh kedua beliau itu, karena sebenarnya momentumnya lagi tepat untuk beliau berdua untuk menaikkan angka yang menurut saya terlalu kecil tadi, bisa mendapatkan tambahan elektabilitas yang lebih signifikan. Tentu saja ini panggung yang kemudian bisa berubah setiap waktu. Dan menjadi tugas kita bersama untuk mengintrodusir kepada semua pemimpin itu untuk saling menguatkan, bekerja sama, atau dalam bahasanya teman-teman komunikasi, saatnya kolaborasi, tidak saling mencaci. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Mas Rokim. Ini satu pertanyaan lagi, sepertinya ini untuk silahkan siapa narasumber yang ingin menjawab dari Pak Rosadi. Beliau menanyakan bahwa di mana titik krusial komunikasi dan media yang sepertinya para pembicara menyimpulkan peran media tidak optimal. Apakah pada struktur atau pada kekuatan agen atau individu? Silakan. Mungkin bisa siapa? Bapak-bapak, ini pertanyaan terakhir karena tadi kami sudah menyimpulkan semua pertanyaan, sudah mengcover di pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami sebutkan tadi di atas, karena mohon maaf juga untuk keterbatasan waktu Ibu Bapak, jadi pertanyaannya tidak kami bacakan satu-satu, tetapi mudah-mudahan sudah ada yang jawab. Oke.
tadi Pak Udi ya, yang baik. Kalau menurut saya di dalam menanggapi COVID-19 ini, yang pertama adalah kita butuh kesepakatan bersama, ya, satu makna, baik itu masyarakat, media, dan pemerintah itu harus satu makna. Kalau misalnya masyarakat sendiri itu tidak satu makna, ya antara satu dengan yang lain itu masih multitafsir dalam menafsirkan COVID-19. Masyarakat itu menganggap ada COVID-19 itu penyakit biasa. Apa itu penyakit tidak kayak pilek aja kan gitu. Ada juga yang menganggap itu luar biasa, sehingga ada yang keluar rumah, ada yang tinggal di rumah. Ini harus ada satu makna. Ya, ini perlu ada satu makna. Media juga begitu. Bahkan ucapan dari pemerintah pun harus satu makna terhadap kebijakan 19 itu COVID-19. Jangan sampai ini ada multitafsir karena rebutan panggung antar satu dengan yang lain sehingga memberikan multitafsir terhadap isu-isu tertentu. Nah, ini yang misalnya Surabaya itu yang menjadi pasien di Surabaya itu rata-rata banyak dari luar kota Surabaya. Nah, ini yang menikmati fasilitas adalah masyarakat luar kota, bukan masyarakat Surabaya. Ini kan kalau Pak Rokim ini bilang ini harusnya dipandang sebagai rasa kemanusiaan, bukan sebagai suatu politik, gitu kan. Jadi kalau Bu Risma berbicara seperti itu kan, banyak yang menikmati fasilitas Surabaya itu adalah orang luar kota, kemudian ini digoreng oleh media, ya kan. Nah, ini media ini harusnya menjadi apa ya, menjadi fasilitator agar kita ini harus menuju satu makna dalam memberikan pemaknaan terhadap COVID-19. Jangan digoreng kemana-mana. Kita tonjolkan rasa kemanusiaan, rasa politik itu untuk sementara waktu harus disisihkan. Nah, itu yang ego ya, orang bilang ada ego sektoral gitu kan. Orang Surabaya menikmati ya bahasa Surabaya itu katanya harus seperti itu. Tapi sekali lagi bahwa ada satu makna antara masyarakat, media, dan pemerintah, itu yang penting. Yang kedua adalah transparansi. Transparansi itu penting bagi kita semua. Pemerintah itu kalau memang nggak mampu dalam APBN ya bilang saja nggak mampu, sehingga masyarakat akan membantu lagi. Kemudian kalau misalnya korban COVID-19 itu melebihi dari informasi yang ada saat ini juga harus disampaikan dengan sebenarnya. Jadi saya penting perlu ada sebuah transparansi dan media harus membantu ke arah sana. Jadi yang satu adalah bagaimana media itu harus mendorong agar terjadi satu makna ya dalam menghadapi COVID-19 antara masyarakat, kemudian media sendiri, dan pemerintah. Jangan sampai kita ini multitafsir gitu kan. Kebijakan PSBB ini kenapa tidak diterapkan karena multitafsir, bahwa pemerintah tidak punya uang gitu. Kemudian ada juga ya pemerintah daerah yang harus mengusulkan. Ini kebijakan yang menimbulkan multitafsir sehingga tidak efektif karena banyak orang yang memaknai kebijakan itu dengan berbeda-beda. Dan yang kedua tadi transparan itu yang harus didukung juga oleh media. Jangan sampai media itu menjadi sarana untuk menggoreng isu-isu yang memperkeruh sebuah suasana dan itu justru menjadi kebijakan PSBB tidak efektif. Kalau saya kok itu, Mbak Tia. Mungkin yang lain. Baik, Pak Catur. Ya. Baik. Bapak narasumber mungkin sudah menjawab semua pertanyaan tadi yang kami bahas. Kemudian kami berikan kesempatan ini Bu Ketua ISKI Jawa Timur, Profesor Rahma Ida. Silakan Ibu untuk closing statement sekaligus mungkin bisa menjawab pertanyaan Bapak dari Jember, Ibu, mengenai rekomendasi ISKI terkait dengan yang bisa diberikan untuk mungkin gugus tugas ataupun pemerintah. Silakan Bu Rahma Ida. Ya, terima kasih Tia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pembicara ini karena saya memang main todong ya. Yang penting adalah kita ada semua. Tia juga terima kasih moderatornya. Saya mengikuti tadi sejak awal. Wah, keren-keren banget nih ngomongnya, datanya ya. Kita semua bicara based on data. Nah, itu memang yang kita inginkan. Ya, soal tadi rekomendasi saya nggak akan jawab gitu ya. Kita coba aja untuk mencoba merumuskan apa yang bisa kita sampaikan. Nanti Pak Suko yang akan kita minta untuk jadi ketua ISKI Jatim untuk merumuskan apa yang bisa kita sampaikan. Paling tidak kepada Bu Khofifah dan
Bu Risma yang tadi dikatakan oleh Pak Surokim itu betul-betul duel perempuan ya. Saya tidak mau jadi perempuan yang ketiga, makanya lebih baik Pak Suko aja. Karena nanti kalau saya masuk yang ketiga akan menjadi trio perempuan, bahaya itu nanti gitu. Jadi nanti biar Pak Suko yang akan mengantisipasi gitu ya, menyelesaikan persoalan duo perempuan hebat ini di Surabaya dan di Jawa Timur. Memang kita punya pemimpin yang luar biasa gitu ya. Yang dua-duanya sempat membuat goncang pemberitaan di Surabaya. Saya sebenarnya ya ingin tadi bertanya, tapi saya berikan kesempatan lebih banyak kepada teman-teman dan ternyata responnya luar biasa, antusias Pak Catur. Saya sudah menjalankan amanah yang sudah disampaikan oleh Pak Catur ini. Ya, jadi kita bagus banget buat kita. 2 minggu lagi kita akan tayang dengan topik yang ngejreng juga, dan saya yakin topik yang juga belum banyak dibicarakan. Ini tadi kan kalau kita nonton webinar-webinar yang lain yang berbeda pada hari ini luar biasa. Kawan-kawan dari ISKI Jatim memberikan data-data yang dan statement-statement yang mengerikan ini 4 orang yang hebat ini istilahnya itu kalau di film-film kartun itu kelompok si berat gitu ya. Jadi Pak Rokim, Pak Catur, Pak Suko, Pak Doni itu kelompok si berat gitu. Jadi luar biasa ini. Saya menerima jabrian juga dari beberapa kawan yang appreciate banget. Terima kasih kepada semuanya. Mungkin kita terakhir untuk Mbak Tia dan kawan-kawan, kita tunggu 2 minggu lagi. Kita akan juga tayang pada jam yang sama di hari Sabtu. Kita juga akan ngobrolin hal-hal yang juga lebih menarik ya. Nanti kita akan tayangkan posternya. Terima kasih kawan-kawan yang dari seluruh Indonesia, dari Jakarta, dari Kupang, dari Medan, dari mana lagi tadi, Bali dan lain sebagainya. Terima kasih. Dari Aceh, Prof. Ya, dari Aceh. Ya, terima kasih. Kita dari Sabang sampai Merauke. Memang ini saya sampaikan juga ke pengurus ISKI daerah gitu ya di website itu, sehingga bisa di-share ke semuanya. Kita juga ingin dengar sebenarnya dari setiap daerah, dari Aceh barangkali banyak yang bisa memberikan masukan. Nah, kita tunggu nanti 2 minggu lagi karena keterbatasan waktu kita juga. Saya yakin ada juga yang harus segera siap-siap untuk buka puasa gitu ya, karena perbedaan waktu kita seperti di Kupang, di Aceh dan lain sebagainya. Terima kasih semuanya, terima kasih Tia moderator, terima kasih yang berada di belakang layar ya, yang ngurusi Google Meet dan lain sebagainya. Di sini yang nggak mau disebut namanya. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada Mbak Tia, silakan. Baik, terima kasih Prof. Rahmaida. Bapak Ibu sekalian, tadi Prof. Rahmaida sudah menutup acara webinar kita ya, menyimpulkan bahwa ternyata memang yang diperlukan adalah kolaborasi antar semua insan komunikasi. Semoga dengan adanya kolaborasi kita dapat membantu pemerintah untuk mengatasi permasalahan ini. Seperti tadi Pak Suko sempat saya baca di chat itu lebih baik mengurusi via Valen dan siapa itu tadi ya Pak. Jadi mari kita bersama-sama semuanya untuk berkolaborasi sehingga kita bisa menyelesaikan ini secara bersama-sama. Demikian Bapak Ibu, atas nama pembicara, panitia, dan moderator, saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam tayangan perdana webinar ISKI Series Jawa Timur ini masih terdapat banyak sekali kekurangan. 2 minggu lagi kami akan membuat webinar yang dengan tema yang seperti kata Bu Rahmaida, cetar begitu. Nanti akan kami sebar informasinya. Bapak Ibu, terima kasih banyak. Nanti kemudian sertifikat akan kami kirimkan melalui email yang sudah Bapak Ibu isi di form Google Meet. Begitu juga dengan materi dari para narasumber. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk semuanya. Terima kasih semuanya, Pak Suko, Pak Catur. Sami-sami. Salam. Pak Suko, Gus Roki. Terima kasih semuanya.
saja, salam hormat. Oke, makasih Mas. Assalamualaikum. Salam.